Kemudian terkait dengan penambangan, PT Timah tidak menambang pada tahun 2012 sampai dengan 2022. Yang saya tahu seperti itu, saya masuk sebagai kepala unit produksi darat bangka pada Februari 2018 yang mulia. Oke, tidak ada ini. Kemudian bagaimana cara PT Timah atau saksi pernah diperiksa ya di Kejaksaan Penyidik ya? Semua keterangan BAP ini saksi benar? Benar yang mulia. Tidak dipaksa, diajari, tidak? Tidak. Oke, lanjut kita ya. Bagaimana cara PT Timah yang tidak melakukan penambangan mendapatkan biji timah untuk melakukan produksi bahkan melakukan impor timah? Bagaimana caranya? Dapat saya sampaikan terkait dengan produksi dari sesuai dengan keluarnya instruksi 030 terkait dengan pengamanan aset biji timah di dalam wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang ditandatangani tanggal 7 Februari 2018 dimulai terkait dengan sisa hasil pengolahan yang tadinya sesuai dengan SOP 02/31 Oktober 2017 produksi masih kecil, maka pada tanggal 7 Februari 2018 keluar instruksi 030 seperti yang tadi saya sampaikan yang mulia. Ya. 030 instruksi ini terkait dengan pengamanan aset ya? Betul yang mulia. 030 ini terkait dengan program jemput bola, program melimbang, termasuk dalam situ ya? Betul yang mulia. Awalnya dimulai dari jemput bola atau yang dilakukan pelimbangan, namun produksinya masih kecil, maka tahap lanjut dikeluarkan 030. Di sisi yang lainnya juga banyak masyarakat yang memang di saat itu belum mau bermitra karena tidak adanya surat KTP, misalnya kartu keluarga, yang memang ada persyaratan saat itu yang dipersyaratkan oleh kawan-kawan dari perencanaan pengendalian produksi. Termasuk mitra IUJP, termasuk SHP, baik mitra SHP maupun mitra IUJP termasuk di situ programnya 030 ya? Kalau SUJP tersendiri, karena itu sudah bentuk kemitraan yang memang SP-nya sudah ada yang dikeluarkan oleh JM, namun saya sebagai kepala unit produksi darat bangka mengeluarkan SPK. Oke. Beda dengan SHP. Ya. Okay. Untuk IUJP, SHP, terus program-program jemput bola yang lain, apakah saya ringkas semuanya ya, semua program itu termasuk SHP dengan smelter untuk perusahaan-perusahaan, apakah di situ di dalam surat keputusan itu beli atau bayar jasa pengangkutan atau bayar jasa imbal? Sesuai dengan instruksi sebetulnya dari ruhnya itu adalah sebagai imbal jasa. Cuman dalam pelaksanaan realisasi berjalan sesudah keluar instruksi 030 terjadi jual beli. Kami menyebutnya sebagai kompensasi di lini kami. Disebut kompensasi, faktanya ada uang yang dikeluarkan. Betul. Membeli biji timah ya. Betul. Semua program itu ya, baik IUJP, SHP, jemput bola, pelimbangan, semua itu beli timah intinya ya. Iya, kalau kami menyebutnya kompensasi yang mulia. Ya, saksi menyebutnya kompensasi tapi ada uang itu ya. Itu yang tadi awal, pertanyaan awal, PT Timah dilarang untuk beli biji timah di dalam IUP PT Timah ya. Faktanya ada 8 pembelian gitu ya saksi. Ya, kalau misalnya dikeluarkan dengan SUJP artinya PT Timah berhak karena berada di dalam izin usaha pertambangan PT Timah Tbk sendiri yang mulia. Bagaimana saksi? Kalau ada SPK, artinya PT Timah mengambil haknya yang di dalam izin usaha pertambangan. Ini yang sering SPK, berarti PT Timah berhak untuk mengambil biji timah. Ya, karena dikeluarkan SPK yang terutama yang SUJP yang mulia ya.
Ya, IJP, atau kita kembali ke IJP. IJP itu dibayar, yang seharusnya dibayar di dalam surat keputusan itu dibayar jasa atau dibayar biji. Sioknya memang dibayar jasa, Iya. tapi dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan dan memang dia diketahui dengan kondisi sekarang adalah biji timahnya yang dibayar. Biji kan. Betul, yang awal tadi saya sebutkan, yang saksi jawab, PT Timah dilarang untuk membeli biji timah dari IUP PT Timah. Betul yang mulia. Iya, jadi biar jelas ini selalu berputar. IUJP dilarang. Saya tanya seluruh program, baik SHP, baik dengan mitra yang dari smelter maupun dengan yang mitra borongan, jemput bola, semua itu di dalam aturan SPK-nya itu bayar beli biji atau bayar jasa. Imbal usaha jasa pertambangan. Itu IJP udah siap, udah selesai tadi kita sebutkan. Kan IJP seharusnya berjasa. Betul yang mulia. Faktanya bayar biji. Biji IJP realisasi. selesai. Kita masuk dalam mitra SHP. Mitra SHP dalam realisasinya itu dibayar biji yang mulia. Biji. Biji juga. Di dalam aturan surat perintah kerjanya apa? Di dalam surat perintah kerja, kalau dia dulu waktu awal ada yang persorangan, ada yang bentuk. Iya, perseorangan maupun itulah. Di dalam SHP-nya itu surat perintah itu bayar apa? Dibayar biji yang mulia. Dibayar Biji timahnya. itu fakta di lapangan sesuai surat perintah kerja yang tertulis. Itu adalah Jasa borongan, jasa borongan. Iya. Betul, SHP yang memang harus buat RAP yang sudah ditentukan oleh Di dalam PWP. surat perintah kerja dia hanya PT Timah seharusnya membayar jasa angkut jasa itu kan. Betul yang mulia. Faktanya di sini PT Timah membayar biji Betul. dengan kilo per SN kadar itu kan. Betul yang mulia. Tadi awal lagi saya sebutkan PT Timah, saksi menjawab dilarang membeli biji timah dari IUP PT Timah. Apakah seluruh program yang tersebut biji timahnya berasal dari IUP PT Timah? Kalau yang di dalam SPK berada di dalam UPPT Ya, seluruh SPK berada di dalam IUP PT Timah. UPPT Timah. Clear di situ ya. Betul yang mulia. Kemudian terkait dengan kerjasama smelter, Iya yang mulia. saksi ada ikut rapat tadi, Pak saksi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ikut rapat, baik dengan internal maupun dengan para smelter? Tidak pernah yang mulia. Internal Terkait dengan penentu simulasi dengan harga 400.000? tidak ada yang mulia. Tidak pernah. Tidak pernah ikut rapat itu? Tidak pernah ikut Antara rapat. P2P termasuk dengan Pak Kobdi? Betul yang mulia. Tidak ikut? Tidak Oke. ikut yang mulia. Kemudian terkait dengan SHP yang dikeluarkan yang harusnya dibayarkan jasa angkut kemudian biji ini, apakah di dalam PT Timah ada juga dilakukan, ada tidak anggaran untuk melakukan reklamasi untuk SHP ya, bukan IUJP? Kalau untuk SAP, karena itu sisa hasil pengolahan, saya tidak tahu yang mulia. Tapi kalau untuk IJP Saya tidak tanya UJP tadi